Tapi kita satu di nadimu, aliraraku. Rita Piret, kita satu, tidak ada detak jantungku. Selamat malam saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Anda berada dalam JP John Paul Podcast dan saya Ekam Nanga tentunya akan menuntun Anda dalam JP Podcast ini dengan episode kemiskinan, kere miris kekinian. Berbicara tentang kemiskinan, pada umumnya kemiskinan merupakan situasi ketidakberdayaan manusia untuk mencukupi kebutuhan dasar sang papa, sandang, pangan, dan papa. Dan hal ini menjadi momok yang menakutkan bagi setiap manusia. Namun konteks calon imam dan imam, kemiskinan sendiri mempunyai arti yang berbeda dengan konsep pada umumnya. Tentu sebagai human curiosity yang mana tertopang oleh Desiderium Skendi, kita penasaran apa yang dimaksudkan dengan kemiskinan calon imam dan imam itu sendiri. Oleh karena itu telah hadir dua narasumber kita, yakni Frater Valen Irsam dari Kuskupan Denpasar dan Frater Gerinai dari Kuskupan Agung Ide. Oke, selamat malam Frater. Oke, terima kasih telah bersedia datang dalam acara JP Podcast ini. Tentunya sebagai tamu, kalian akan menjawab atau membagi hasil refleksi kalian perihal seputar kemiskinan Injil ini. Oke, kita rileks saja nih. Siapa yang mau mulai duluan? Ada yang namanya season polisi, serius santai, pokoknya lihat situasi. Oke, siapa yang ingin mulai duluan? Dari Frater Valen. Dari Frater Valen. Menurut Frater Valen, apa makna kemiskinan Injil secara pribadi? Oke. Berbicara soal kemiskinan Injili, makna yang dapat saya artikan itu suatu penyerahan diri secara total kepada Allah dan suatu sikap kesederhanaan di hadapan Allah sendiri. Sebagaimana kita seorang calon imam, sungguh layak dan benar apabila kita meneladani semangat Kristus dalam menjalani panggilan suci ini. Dan melalui kaul kemiskinan Injil itu sendiri, iman akan belas kasihan Allah itu bekerja melalui perantaran Yesus putranya sendiri untuk mau dengan semangat solidaritasnya, ia mampu melayani sesama tanpa memandang bulu. Dan di situ juga membangun keterlibatan kita secara aktif, sebagaimana saya adalah seorang pengikut Kristus atau imitatio Christi, mau untuk terlibat aktif dalam karya pelayanan Allah atau misi Allah sendiri atau missio Dei. Dan hal ini juga dinyatakan dengan sangat jelas dalam dokumen Konsil Vatikan kedua dalam Decret Perfectae Caritatis artikel ke-13. Oke, terima kasih Frater Valen, luar biasa. Dan pada intinya kemiskinan Injili merupakan suatu hidup totalitas kepada Allah, yakni penyerahan diri kepada Allah. Mungkin ada perbedaan perspektif dari Frater Gerin. Terima kasih. Berkaitan dengan kemiskinan Injili, yang saya pahami adalah sebuah pola hidup, tingkah laku yang dibangun dalam konsep kesederhanaan. Di sana saya dituntut untuk mengusungkan diri dengan tidak terikat pada hal-hal duniawi, sehingga saya boleh lebih melayani Tuhan. Karena semangat kemiskinan Injili ini saya ambil semangat dari kitab suci, yang mana Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengatakan bahwa Kristus yang adalah kaya telah menjadi miskin, sehingga umat manusia boleh menjadi kaya dalam kemiskinannya. Semangat ini membantu saya untuk menghayati semangat kemiskinan Injili dengan melayani lebih baik. Oke, terima kasih banyak Frater Gerin, luar biasa. Dan pada intinya kemiskinan Injili merupakan suatu cara hidup atau pola hidup yang mana berakar pada iman dan belas kasih Allah. Oke, Frater berdua, apa motivasi Frater untuk menghayati kemiskinan Injil ini? Apakah ada pengalaman-pengalaman khusus atau kekuatan-kekuatan khusus yang mana menyanggupi untuk Anda untuk memilih jalan ini? Dari Frater Gerin sendiri, bagaimana? Motivasi saya untuk menghayati semangat kemiskinan Injili ini, pertama-tama karena saya ingin menjadi seorang pelayan Tuhan dan sesama. Keinginan untuk menjadi pelayan Tuhan mengajak saya untuk tidak bermegah, tidak menyombongkan diri, dan tidak mengikatkan diri pada hal-hal duniawi, sehingga saya boleh melayani lebih baik lagi kepada Allah dan kepada sesama. Oke, terima kasih banyak Frater Gerin, mulia sekali pelayanan yang Anda berikan. Oke, sekarang kita beralih ke Frater Valen.
Frater Valen, apa motivasi dasar Anda untuk menghayati kemiskinan Injil ini? Apakah ada kekuatan khusus atau pengalaman khusus yang mana Anda dapat menyanggupi memilih jalan ini? Yang menjadi motivasi dasar saya dalam menghayati kemiskinan Injil ini, saya ingin melayani sesama saya tanpa memandang bulu, terlebih bagi mereka yang dikucilkan atau dipinggirkan dalam kelompok sosial atau kurang mendapat perhatian dalam kelompok sosial. Dan yang menjadi kekuatan saya di sini dalam menghayati kemiskinan Injil itu sendiri, saya rasa saya mampu terbuka terhadap sesama saya, terlebih bagi mereka yang membutuhkan bantuan saya, dan saya juga dapat membantu dalam kesederhanaan dari apa yang saya punya, dapat membantu mereka yang membutuhkan. Nah, di situ juga, di samping ini saya juga senantiasa bersyukur di mana saya bisa membantu sesama. Di situ juga bagian dari pelayanan saya terhadap sesama sebagai seorang calon imam. Dan di samping itu juga saya senantiasa bersyukur kepada Tuhan atas apa yang saya peroleh, dan dari apa yang saya peroleh itu saya bisa membantu sesama saya. Oke, terima kasih banyak Frater Valen, menarik sekali. Jadi saya kira apa yang dikatakan Frater Valen ini sefrekuensi dengan pandangan Emmanuel Levinas yang mengatakan bahwa objektivitas sesama itu merupakan subjektivitas akan dirinya. Jadi mau tidak mau ia harus menolong terhadap dirinya yang lain. Tapi saya penasaran Frater Valen. Frater Valen berasal dari kota Denpasar, dari Bali. Jadi Frater Valen sendiri telah hidup dari pola hidup atau tingkah hidup dari kekotaan. Jadi Frater Valen. Jadi bagaimana tanggapan Frater Valen dari berani keluar dari zona nyaman, dari hidup kekotaan dan menuju komunitas ini untuk hidup kemiskinan. Jadi bagaimana tanggapan Frater akan hal ini? Setiap manusia itu memiliki kebebasan, dan kebebasan itu sendiri saya ekspresikan dengan memilih jalan ini dan memilih jalan panggilan suci ini untuk berani berproses di dalamnya. Dan di samping itu, di samping pilihan yang saya ambil itu juga menuntut diri saya untuk mengambil resiko atau konsekuensi yang ada dari pilihan itu sendiri, yaitu berani meninggalkan segala sesuatu yang ada dalam diri saya ataupun yang saya punya untuk menjadi pelayan, untuk menjadi seorang menjadi imam itu sendiri, untuk melayani umat Kristus di masa yang akan datang, sebagaimana yang dikatakan oleh Kristus sendiri, barang siapa yang ingin mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, mengikul salibnya dan mengikuti aku. Oke, terima kasih Frater Valen, menginspirasi sekali. Tadi Frater berdua telah menjelaskan kekuatan-kekuatan. Tentu pasti ada kelemahan-kelemahan ataupun kendala-kendala yang dihadapi dalam menghayati kemiskinan Injil ini. Dari Frater Valen sendiri, apakah ada kendala atau kelemahan dalam menghayati kemiskinan Injil ini? Serta berikan solusi tentunya. Yang menjadi kelemahan saya dalam menghayati kemiskinan Injil itu sendiri, saya rasa saya masih sering terpengaruh oleh rasa gengsi saya untuk mengikuti habitus yang kekinian yang sedang trending, agar saya tidak ketinggalan zaman atau tidak dianggap kolot untuk mengikuti segala sesuatu yang ada di dunia ini. Jadi saya rasa saya ingin lebih maju dari orang lain ataupun dari sesuatu yang ada di sini. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa saya menyadari kelemahan saya ini. Jadi saya membangun suatu pola pikir atau mindset untuk lebih baik, atau mindset positif yang sesuai dengan apa yang jalan yang saya ambil ini, yang mana saya harus bisa mengubah pola pikir sekaligus pola hidup saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan pribadi yang lebih memprioritaskan apa yang saya butuhkan daripada apa yang saya inginkan. Dan di situ juga untuk membantu diri saya dalam menjawab tantangan zaman yang senantiasa menjerumuskan diri saya kepada suatu hal-hal yang negatif seperti budaya konsumerisme dan lain sebagainya. Itu yang menjadi kelemahan saya. Oke, terima kasih banyak Frater. Tetap kuat ya dalam melewati segala rintangan dan tantangan dalam kendala-kendala yang ada untuk menghayati kemiskinan Injil ini. Dari Frater Gering sendiri, apakah ada kendala dalam menghayati kemiskinan Injil ini? Dalam menghayati nasihat kemiskinan Injil ini, beberapa kendala yang sering ada dalam diri saya adalah saya sering kurang konsisten untuk hidup dalam
semangat kemiskinan Injili. Maksudnya saya sering merasa kurang pas ketika melihat teman-teman yang memiliki barang yang bagus. Saya merasa ingin melebihi mereka. Jadi saya dituntut untuk terus memiliki barang, dan itu adalah bentuk pengkhianatan nasihat Injil. Dan cara saya untuk mengatasi kendala-kendala ini adalah saya selalu menyadari bahwa saya adalah manusia lemah dan saya harus selalu berdoa sehingga melalui berkat rahmat Tuhan saya boleh dikuatkan untuk lebih menghayati nasihat Injil. Dan saya selalu mencerminkan diri saya dan saya selalu melihat bagaimana situasi orang-orang sederhana sehingga membantu saya untuk lebih menghayati nasihat kemiskinan Injil. Oke, terima kasih Frater Gerin dalam menjelaskan kendala ya. Tetap semangat Frater Gerin untuk melewati kendala-kendala ataupun kelemahan-kelemahan dalam menghayati kemiskinan Injil ini. Tadi Frater berdua telah menjelaskan kemiskinan dan lebih menitik beratkan tentang pelayanan. Saya penasaran dengan keuangan. Tentunya setiap segala macam kegiatan ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan berkenaan dengan keuangan. Jadi saya penasaran dengan Frater berdua tentang cara mengelola keuangan. Dari Frater Gerin sendiri bagaimana? Berkaitan dengan pengelolaan keuangan, dalam kehidupan sehari-hari saya sering membuat buku keuangan. Sehingga ketika saya memakai uang, saya selalu mencatat pengeluaran pendapatannya sehingga saya boleh melihat apakah saya hidup boros atau tidak. Oke, terima kasih Frater Gerin. Saya kira Frater Gerin sendiri pernah belajar akuntansi ya? Belajar cara pengeluaran, pemasukan, saldo-saldo. Oke, sekarang kita beralih ke Frater Valen. Frater Valen, bagaimana tanggapan Frater Valen tentang atau bagaimana tanggapan Frater Valen ke keuangan ini? Soal manajemen keuangan dalam diri saya itu tidak jauh berbeda dari Frater Gerin juga. Saya senantiasa mencatat apa yang saya beli, tentang pengeluaran yang saya beli itu apakah sesuai dengan porsi yang ada dalam diri saya atau tidak. Dan yang menjadi kelebihan saya di sini, saya bisa membuat skala prioritas yang mana saya bisa lebih tertarik membeli apa yang saya butuhkan daripada apa yang saya inginkan. Dan di situ juga merupakan suatu manajemen keuangan yang baik menurut saya, karena saya bisa melihat mana yang lebih berguna bagi diri saya daripada apa yang tidak berguna bagi diri saya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya untuk membeli semuanya itu. Jadi saya harus bisa melihat mana yang lebih baik itu untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik juga. Oke, terima kasih banyak Frater Valen memprioritaskan kebutuhan daripada keinginan. Oke, saya kira hanya itu. Terima kasih banyak Frater Valen, Frater Gerin telah membicarakan tentang kemiskinan Injili, dan terima kasih juga telah daboi di sini. Tentunya bukan goyang daboi, ini daboi, datang ngobrol santuy. Oke. Berbahagialah kamu yang miskin di hadapan Allah, sebab kamu yang empunya milik kerajaan surga. Suatu bahaya yang terjadi zaman sekarang ini, yakni semakin banyak orang yang kaya secara duniawi, tetapi sangat sedikit orang yang miskin di hadapan Allah. Suatu bahaya yang terjadi hal ini dapat menjerumuskan kita pada kehancuran dan kesepian. Kemiskinan Injil ini merupakan suatu pola hidup, cara hidup yang mana berakar pada Allah, dan tentunya berakar pada Allah dan bernafaskan pada Allah itu sendiri. Dan tentunya dalam kemiskinan Injil pula kita sendiri dapat didorongkan untuk sikap terbuka dan saling berbela rasa terhadap sesama. Hal ini juga mau menggarisbawahi bahwa kita turut aktif dalam karya pewartaan Allah. Tentunya sebagai host saya ada solusi untuk pemirsa yang berada di mana saja, yakni CDC, cut, yakni memotong segala apa yang niat atau tindakan yang kita akan lakukan demi untuk masa depan kita. Yang kedua yakni delete, menghapus segala tingkah laku, tindakan dan niat kita untuk tindakan kita yang berguna yang akan
pada masa depannya. Dan yang ketiga yakni kopi, yakni menyalin hal-hal yang perlu untuk diteruskan kembali pada masa depan kita selanjutnya. Dan tetap ikuti terus channel kami Seminari Tinggi Interdiocesan Santo Petrus Rita Pirit, dan jangan lupa like, comment, subscribe dan bunyikan tanda loncengnya agar Anda mendapatkan notifikasi selanjutnya. Saya Frater Ikam Nanga dan kedua bintang tamu kita yakni Frater Valen Irsam dan Frater Gerinai pamit undur diri di hadapan Anda. So see you in the next episode and goodbye. Mari melangkah bersama Tuhan, Rita Piret, kita satu di narimu, alir arahku, Rita Piret.